Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini insyaallah saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kita dari pertemuan kemarin, yaitu akidah dan ruang lingkupnya, di mana hasil dari diskusi itu banyak sekali pertanyaan yang berulang-ulang tentang tema yang sama. Yang pertama yang saya garis bawahi adalah mengapa bisa muncul aliran-aliran atau mazhab-mazhab di dalam Islam. Kedua, mana mazhab atau aliran yang benar. Yang ketiga adalah mana yang masuk surga. Yang keempat dan yang terakhir, bagaimana tindakan kita apabila kita mengetahui dari beberapa aliran-aliran atau golongan-golongan atau mazhab-mazhab tersebut sudah melenceng dari ajaran agama Islam. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu mengapa bisa muncul aliran-aliran dalam akidah, ya, atau bagaimana bisa muncul paham-paham mazhab-mazhab atau banyaknya pemikiran yang timbul di dalam akidah. Yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwasanya setelah kematian atau setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi rujukan, ya, rujukan khusus terkait dengan permasalahan umat Islam. Ya, jadi hanya tinggal sahabat, di mana sahabat berusaha berijtihad atau berusaha berpikir, mengambil istimbat atau mengambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga tentu dari rujukan utama yaitu Al-Quran. Nah, tentu para sahabat mempunyai pemikiran yang berbeda dalam pengambilan kesimpulan. Ditambah lagi daerah atau luasnya daerah yang menganut agama Islam ketika itu, ya, dimana ketika itu Islam itu hanya berkisar di Mekah dan Yasrib atau Madinah saja, ya, itu mulai berekspansi, ya, para sahabat ekspansi sampai Mesir, sampai Palestina, ya, bahkan menurut riwayat ada yang sampai ke Indonesia, di mana permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut tentu memiliki kekhasan yang berbeda, di mana harus dihukumi oleh agama Islam. Ya, misalnya di Indonesia, ya, di Indonesia kita memiliki banyak ragam tanaman, ya, banyak ragam hewan yang dimana itu tidak didapati di tanah Arab ketika itu. Nah, bagaimana menghukumi hewan-hewan yang ada di Indonesia tersebut? Nah, maka di sana butuh ijtihad, ya, di mana ijtihad masing-masing orang atau usaha untuk mengambil kesimpulan dari masing-masing orang ini bisa saja berbeda. Nah, begitupun di dalam masalah akidah, ya, masalah akidah ini adalah masalah yang hampir keseluruhannya adalah masalah-masalah yang tak kasat mata atau tidak kelihatan, ya, berkutat pada masalah pikiran, ya, di masalah itu adalah masalah di pikiran dan hati, ya, sehingga wujud, ya, materi dari permasalahan akidah ini dia tidak kelihatan. Nah, sehingga yang kelihatan saja terkadang bisa menimbulkan kesimpulan yang berbeda, apalagi hal-hal yang tidak kelihatan. Ya, contoh misalnya di dalam beberapa kasus di pertanyaan adik-adik juga ada membahas tentang masalah Jabariyah dan Qadariyah, ya, Jabariyah dan Qadariyah. Nah, ini bagaimana kan muncul? Nah, ini kan membahas masalah apakah gerak-gerik manusia atau takdir manusia, apakah itu diatur semuanya oleh Allah, dari bangun tidur kita itu diatur oleh Allah, atau itu kehendak bebas manusia. Nah, itu kan masalah yang sebenarnya tidak kelihatan tetapi penting akhirnya untuk dibahas, ya, sehingga akhirnya muncul dua kelompok ini. Muncul satu Jabariyah yang memahami bahwasanya gerak-gerik manusia atau
gerak-gerik manusia, takdir manusia, rezeki matinya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul pula kelompok yang berseberangan, yaitu bahwasanya semua gerak-gerik manusia itu adalah murni keinginan dari manusia itu sendiri. Itu contoh ya, sedikit contoh ya, macam-macam terkait dengan apakah seorang Islam ya yang melakukan dosa besar itu dia dihukumi kafir atau tidak. Nah, itu kan masalah-masalah yang tidak kasat mata ya, tidak jelas bentuk materinya ya, sehingga itu menimbulkan banyak sekali perbedaan. Nah, banyak perbedaan penafsiran. Ya, tentu memang ada beberapa kelompok yang mana mendasarkan pemikirannya tersebut dari Al-Quran dan hadis. Tetapi ada pula yang mendasarkan pemikirannya tersebut murni dari akal pikiran dia. Ya, tetapi itu menggambarkan ya bagaimana permasalahan tersebut itu disimpulkan berbeda oleh para sahabat dan para ulama. Nah, ini satu sisi ini adalah sebuah khazanah keislaman ya. Khazanah keislaman di dalam dunia Islam, betapa luar biasa kayanya keilmuan kita. Tetapi di satu sisi, kalau perbedaan-perbedaan ini tidak dikemas, tidak dibungkus secara baik, maka bisa menimbulkan konflik. Nah, kalau tidak dikemas secara baik, maka kembali lagi ke pertanyaan pertama, ya, mengapa bisa muncul aliran-aliran di dalam agama Islam? Ya, tentu yang pertama tadi adalah setelah wafatnya Rasulullah tidak ada lagi rujukan yang pasti kecuali Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, apalagi ada hal-hal ya, bukan ada hal-hal, banyak hal-hal ketika itu yang tidak ada nasnya atau tidak ada dalilnya di Al-Quran maupun di Al-Hadis, sehingga para sahabat, para ulama berusaha berijtihad berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ya banyaknya permasalahan baru yang timbul ketika itu. Nah, itu mengapa bisa muncul aliran-aliran dalam akidah ya, termasuk juga aliran di dalam fikih. Nah, kemudian pertanyaan kedua itu mana yang benar di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam tersebut? Maka mana yang benar atau mana yang salah, kita merujuk kembali ya, ada kutipan hadis bahwasanya umat Islam nanti terpecah menjadi 73 golongan ya, dimana nanti satu ya yang akan masuk surga atau satu yang benar, yaitu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka mana yang benar di antara kelompok-kelompok itu? Maka yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adalah kelompok-kelompok atau orang-orang ya, terlepas dari apa nama kelompoknya, NU, NW, Muhammadiyah, Persis atau apapun itu nama kelompoknya, ketika dia meyakini Allah dan Rasulullah, kemudian memegang teguh ajaran-ajaran Islam ya, memegang teguh ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, serta memegang teguh atau ikut berjalan di jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan para ulama tentunya. Nah, ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi mau apapun nama organisasinya, mau apapun nama kelompoknya, maka selama dia masih yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan, Rasulullah adalah utusan Allah dan Nabi terakhir, kemudian mengikuti jalan yang diikuti oleh para sahabat dan para tabi'in ataupun para ulama-ulama, insya Allah dia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau dia berbeda, misalnya ada beberapa kelompok yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, atau ada kelompok yang itu menghina sahabat ya, menghina sahabat, menghina Abu Bakar, menghina Umar, Utsman dan Ali. Ada juga beberapa kelompok yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu
bukan kitab suci. Maka ketika dia sudah keluar dari akidah tersebut, akidah Islam atau syariat Islam, maka sesungguhnya dia sudah melenceng dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu adik-adik yang harus kita pahami. Jadi jangan fokus pada nama kelompok tersebut, tetapi fokuslah pada ajaran inti, ajaran dari kelompok-kelompok tersebut. Ketika ajarannya ternyata sudah melenceng dari akidah Islam, sudah melenceng dari syariat Islam, maka dia sudah bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu juga terkait dengan mana yang masuk surga. Ya tentu, ya kalau ada kutipan dari hadis Rasulullah bahwasanya siapapun nanti itu ketika ada iman, ya ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Ya walaupun dia masuk ke dalam api neraka dulu, tetapi nanti diambil, kemudian dicuci kembali, kemudian dibersihkan kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi selama itu tidak syirik, ya tidak menyimpang dari akidah Islam, insya Allah tetap masuk surga, ya tentu dengan proses hisab atau lain sebagainya, ya alhamdulillah, syukur-syukur kita bisa masuk surga bighairi hisab, ya langsung masuk surga tanpa ada masuk terlebih dahulu ke dalam neraka, ya. Tapi apapun itu, maka insya Allah ya selama dia masih memegang akidah Islam, memegang syariat Islam dan berusaha ya menjalani akidah atau berusaha menjalani syariah dengan baik, insya Allah dia akan masuk surga. Nah, maka terakhir ya, pertanyaan terakhir yang keempat adalah bagaimana tindakan kita terhadap golongan-golongan yang berbeda tersebut. Kalau masih hanya berbeda dalam penafsiran, maka tetap kita harus menghormatinya, ya, menghormatinya, bermuamalah dengan dia dalam hal dalam hal ibadah maupun hal-hal sosial yang lain. Kalau itu hanya sekedar berbeda penafsiran. Nah, selama penafsiran tersebut mempunyai dalil, ya, mempunyai dalil atau merujuk kepada para ulama, di mana para ulama tersebut mempunyai dalil-dalil khusus untuk menguatkan argumentasinya tersebut. Nah, kemudian itu kalau kita masih hanya berbeda penafsiran, tapi dalam batasan yang benar, ya masih dalam bingkai besar akidah Islam, masih dalam bingkai besar syariah Islam, ya baik dalam hal akidah maupun dalam hal fikih. Kemudian bagaimana apabila itu sudah melenceng, misalnya ada kelompok, ada tetangga yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir, ya contoh misalnya ada nabi yang lain setelah Nabi Muhammad, atau tadi ada kelompok yang menjelek-jelekkan sahabat misalnya, nah, yang tidak mengakui Rasulullah, yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang menjadi Rasul itu adalah Imam Ali, bukan Nabi Muhammad. Nah, maka bagaimana kita menanggapi ya reaksi kita terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini? Maka yang harus kita garis bawahi, kita tinggal di negara yang menjunjung tinggi hukum, ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apabila terjadi hal-hal demikian, kita tidak boleh mempersekusi, ya, atau menghakimi sendiri kelompok-kelompok tersebut. Kewajiban kita adalah berdakwah, dakwah yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Kita walaupun kita tidak setuju, walaupun itu menyimpang dari ajaran agama kita, maka kita tetap wajib menjaga hukum yang berlaku di negara kita. Tidak boleh semena-mena, dan kita masih boleh bermuamalah, tentu hanya bermuamalah sebatas muamalah sosial, ya. Kita bertetangga, kita bermuamalah jual beli, selama jual belinya itu jual beli yang halal, ya, bukan yang haram, atau selama kita pokoknya dalam hal-hal urusan duniawi, ya. Tetapi kalau itu sudah menyangkut masalah ibadah, maka kita tidak boleh lagi bermuamalah dengan orang tersebut, ya. Tetapi intinya kita tidak boleh
main hakim sendiri, apalagi sampai terjadi konflik ya, kita main hakim sendiri, kita sampai merusak rumah dia dan lain sebagainya ya, itu tentu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, karena itu bagian dari pengerusakan ya, dan itu tidak boleh di dalam agama. Cukup sampai kita menasihati orang tersebut dengan nasihat yang baik ya. Kalaupun kita memiliki ilmu ya, kita boleh mengajak berdebat ya, tentu debat untuk wajadilhum billati hiya ahsan, tentu debat dengan cara yang santun ya. Terlepas nanti dia akhirnya percaya atau tidak, itu kita serahkan urusan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hormati, kita junjung tinggi hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, kita ikuti aturan-aturannya, jangan main hakim sendiri walaupun kita tahu bahwasanya orang tersebut itu sudah melenceng dari akidah Islam. Jadi begitu adik-adik video kali ini ya, inti dari diskusi-diskusi kita di laman daring minggu yang lalu. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.